Ke Semarang nyari kos. Pulang ke Bekasi beli kedondong. Haru kuni bos, senggol dong. Aku semua sakit yang dirasa. Nah, kali ini nih kita tuh mau ngapain sih kawan-kawan? Kalau dari aku sendiri sih aku nggak tahu ya. Coba ada yang mau angkat tangan? Siapa tahu ada yang tahu kan? Silakan. Wih, ada Fadil. Fadil, kita mau ngapain? Kita mau cerita tentang salah satu folklore yang ada di Indonesia, yaitu Tanjung Monamis di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Gitu. Kita cuma mau ngasih tahu doang nih. Tapi masa ngasih tahu doang? Apakah orang tertarik ngasih tahu doang? Coba Taskia. Apa sih? Kita lebih ke arah mana sih di sini? Puspa ternyata nge-raise hand. Coba Puspa, ada apa? Oh iya, ini kita mau jelasin juga unsur-unsur budaya yang ada di folklore ini. Unsur budaya ya, Pus? Iya, unsur budaya. Oh iya, unsur budaya tuh kayaknya ini gak sih? Kayak misalnya ada satu folklore nih. Nanti di setiap suatu cerita itu dia kayak memiliki suatu hal identik dan mewakilkan suatu folklore itu. Dari contoh ya kayak dia bisa menjadi suatu apa ya, hal yang menyontohin dan mengasih tahu bahwa ini nih ada unsur-unsur yang berhubungan dengan budaya di suatu folklore itu. Bener nggak sih kawan-kawan? Aku ngasal tadi jawabnya soalnya. Bener ya? Wah, Benar sekali. Aku emang Betul, aja betul, ngasal. betul. Sudah, kita di sini kan ada berenam nih ya. Kayaknya kita main switch-switchan yuk. Siapa yang mau mulai duluan ini nih bikin videonya? Mau nggak? Ya, ayo, yuk. Ya, Oh, pimpa alayum gambreng. Gimana nih? Ya udah banyak maksudnya daripada banyak baku hantam di dunia ini kan nggak boleh. Mendingan langsung aja kita cekidot ke videonya ya kan guys? Iya. Check it out. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian timur yang terdiri dari beberapa pulau. Salah satunya adalah Pulau Halmahera. Pada sebuah masa, terdapat sebuah kerajaan yang dimana seorang rajanya tutup usia. Dengan meninggalkan istrinya bernama Baginda Ratu, putra pertama bernama Baginda Arif, putra kedua bernama Baginda Binaut, dan seorang putri bernama Baginda Nuri. Karena kematian ayahnya, Baginda Binaut sangat berambisi untuk memperoleh kekuasaan. Baginda Binaut memberikan intan kepada Patih agar membantunya menjadi raja. Kemudian, Patih memberitakan para pengawal menangkap keluarga kerajaan ke dalam penjara. Setelah itu, Baginda Binaut menyebarkan berita palsu tentang keluarganya yang mengalami kecelakaan laut. Setelah menjadi raja, Baginda Binaut memerintah dengan kejam dan angkuh. Baginda Binaut memerintahkan rakyatnya untuk membangun istana yang megah. Baginda Binaut tak segan untuk menarik pajak dalam jumlah yang besar untuk membiayai kehidupan mewahnya. Hasil panen dan ternak pun diangkut ke istana dan hanya menyisakan sedikit untuk rakyat. Namun, Baginda Binaut pun masih merasa kurang dan menambah pajak dari kepemilikan tanah. Tidak semua orang di istana setuju dengan tindakan Baginda Binaut. Salah satunya adalah Bijak, seorang pegawai istana. Bijak dan prajuritnya memutuskan keluar dari istana untuk menyerang penjara tempat keluarga kerajaan ditahan. Setelah berhasil, Bijak membawa keluarga istana ke tempat yang aman dalam hutan. Bijak menyarankan agar membalas dendam kepada Baginda Binaut. Namun, Baginda Ratu menolak tawaran tersebut. Pada suatu pagi, sebuah gunung yang terletak tidak jauh dari kerajaan mengeluarkan lahar panas dan asap putih yang tebal. Lahar panas keluar dari puncak gunung tersebut menuju ke arah istana. Istana megah yang baru dibangun dari hasil menindas rakyat tersebut hancur seketika diterjang lahar panas. Lahar tersebut juga mengejar Baginda Binaut yang sedang lari menyelamatkan diri. Ia lari sekencang-kencangnya menuju laut, akan tetapi di depannya terdapat tebing yang curam dan di belakangnya terdapat lahar panas yang membuatnya meninggal. Saat ini di tanjung tersebut sering terdengar suara menangis dan dikenal dengan nama Tanjung Menangis. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu menjauhi sikap serakah dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab.
Pada folklore Tanjung Menangis Pulau Halmahera terdapat beberapa unsur budaya yang terkandung dalam folklore tersebut. Unsur budaya yang pertama adalah unsur budaya organisasi. Terdapat pelapisan sosial di dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu kelompok keturunan bangsawan atau kerajaan memiliki kedudukan status sosial lebih tinggi dalam hierarki sosial. Makin tinggi derajatnya, makin dipermudah dalam segala urusannya. Yang kedua adalah unsur budaya religi. Terdapat sistem kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Terdapat bahwasannya sang ratu yakin akan mendapatkan keadilan bagi mereka yang benar, dan bagi mereka yang berperilaku tercela akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Tuhan. Selanjutnya, unsur budaya yang ketiga, setiap manusia atau masyarakat melakukan aktivitas keseharian yang dijadikan sebagai pekerjaan atau mata pencaharian hidup. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi atau mencukupi segala kebutuhan dalam keberlangsungan hidupnya. Dari cerita tersebut, tersirat bahwa mata pencaharian rakyat sekitar kerajaan bergerak pada sektor pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Yang keempat, dalam folklore Tanjung Menangis Halmahera terdapat alat transportasi yang digunakan membantu pemindahan masyarakat ke suatu wilayah untuk mendukung aktivitas yang dilakukan masyarakat. Alat transportasi berupa perahu yang tersirat pada bagian cerita saat Baginda Binaut berbohong dengan mengatakan bahwa anggota keluarganya yaitu kedua saudaranya dan Ratu mengalami insiden perahu tenggelam di laut. Selain unsur teknologi yang berupa alat-alat transportasi, terdapat juga unsur teknologi yang berupa tempat berlindung dan perumahan. Dalam folklore Tanjung Menangis Halmahera terdapat tempat berlindung dan perumahan yang berupa istana kerajaan yang mewah dan megah, yang dibangun oleh rakyat sebagai tempat perlindungan yang ditinggali oleh para keturunan kerajaan. Nah, gimana guys tadi tentang folklore Tanjung Menangis di Pulau Halmahera? Menarik bukan? Nah, ini adalah saatnya untuk kita mencari tahu lebih lanjut tentang folklore-folklore yang ada di Indonesia. Dan sampai jumpa di lain hari. Dadah! 24/7 I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you. You.